Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam, bawang merah hingga cabai naik. Di mana pedagang ungkapkan kenaikan sudah terjadi seminggu terakhir dampak Natal dan cuaca yang tidak menentu. Sejumlah harga kebutuhan pokok naik di Pasar Palmerah, Jakarta. Telur ayam negeri yang normalnya dibanderol dengan harga Rp26.000 per kilogram meningkat menjadi Rp31.000 per kilogram. Bawang merah naik Rp10.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih Rp40.000 per kilogram, disusul harga cabai hijau Rp32.000 per kilogram. Minyak 1 liter meningkat dari Rp18.000 menjadi Rp21.000 per kilogram. Pedagang ungkapkan kenaikan sejumlah bahan pokok sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir akibat cuaca yang tidak menentu hingga libur Natal dan Tahun Baru yang membuat permintaan konsumen pun meningkat. Sementara itu, pemirsa, pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi berganti. Serah terima jabatan pimpinan dan Dewas KPK digelar siang kemarin dengan dihadiri seluruh pimpinan dan Dewas KPK yang lama. Korupsi. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. Serah terima jabatan pimpinan dan Dewas KPK yang baru berlangsung kemarin siang di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dalam momen sertijab kali ini, 10 orang yang terdiri dari 5 pimpinan dan 5 anggota Dewas membaca Fakta Integritas. Adapun Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sebagai Wakil Ketua yakni Fitroh Rohayanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Sementara untuk anggota Dewas KPK yakni sebagai Ketua Gus Rizal dan sebagai anggota yakni Beni Joshua Mamoto, Siska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Dengan dilakukannya sertijab kali ini menandakan pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi resmi berganti. Kita untuk melanjutkan perjuangan yang sudah ditorehkan oleh senior-senior kita. Apa yang sudah ditorehkan, pengabdian dan bakti yang sudah dilaksanakan, selanjutnya menjadi tugas kita untuk kita laksanakan dengan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri mengunjungi mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar dalam kunjungan kenegaraannya di Kairo, Mesir. Sambutan hangat diberikan mahasiswa hingga meninggalkan kesan seperti dikunjungi orang tua sendiri. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir disambut antusias oleh mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di sana. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat berpidato di hadapan mahasiswa. Hadirnya Prabowo di sela-sela kunjungan kenegaraan untuk mengunjungi mahasiswa ini meninggalkan kesan yang indah bagi para pelajar. Seorang mahasiswi mengungkapkan kehadiran Presiden Prabowo seperti dikunjungi orang tua sendiri. Banyak, kayak bersyukur banget, nggak nyangka bisa satu ruangan sama Pak Presiden gitu. Bisa menghirup udara yang sama dengan Bapak Presiden ya, nggak expect banget Pak Prabowo bisa datang. Pertama kayak ngerasa bersyukur banget dapat kesempatan bisa aja di sini. Terus kayak ngerasa dikunjungin orang tua gitu, kayak ini ada yang banggain kita gitu loh, ketika kita merantau jauh dari orang tua gitu. Mahasiswa juga turut mengungkapkan kekagumannya akan sosok Prabowo lantaran kebijaksanaannya dan kewibawaannya dalam memimpin Indonesia. Mereka mendoakan agar Presiden Prabowo senantiasa semangat dalam mengemban tugas negara. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek serta kantor sistem pengolahan air minum Jatiluhur di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden melihat instalasi pengolahan air minum untuk ketersediaan di Jawa Barat dan juga Jakarta. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran didampingi Wamen PU dan Direktur Utama Espam Jatiluhur melihat kantor pengolahan air minum
untuk ketersediaan di wilayah Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Jakarta. Gibran menjelaskan kondisi air yang bersih sangat berpengaruh untuk mengatasi stunting. Ketersediaan air bersih menjadi faktor penting yang bisa dikonsumsi ibu dan bayi agar terhindar dari stunting. Sistem pengolahan air minum SPAM Jatiluhur resmi beroperasi secara komersial pada 18 Desember 2024 kemarin. SPAM Jatiluhur memenuhi kebutuhan air berkualitas untuk 1,9 juta jiwa di Kabupaten Karawang, Bekasi, serta Jakarta. Banyak hal yang harus kita atasi. Masalah dari ibu hamilnya, bayinya, kebutuhan makanannya, rumahnya, sanitasinya, drainasenya, dan yang paling penting adalah kebersihan air. Jadi kita hari ini di Jatiluhur untuk mengecek kesiapan air yang ada di sini. Pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Arlisa Hadi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan arah puncak terpantau mulai padat. Petugas menerapkan ganjil genap yang berlaku mulai Jumat hingga Minggu pekan ini. Jelang Nataru, volume kendaraan meningkat di eksit tol Ciawi yang mengarah ke Simpang Gadok Puncak Bogor. Di akhir pekan ini, mayoritas kendaraan merupakan plat B. Adapun petugas akan memberlakukan sistem ganjil genap untuk pembatasan kendaraan akhir pekan ini di ruas Jalan Raya Bogor. Ganjil genap berlaku untuk 2 arah mulai hari Jumat hingga Minggu pada pukul 2 siang hingga 12 dini hari. Selain GAGE, petugas juga menerapkan sistem 1 arah atau one way, baik ke arah puncak ataupun sebaliknya. Sementara itu di gerbang tol Cikatama masih terpantau ramai lancar. Meskipun belum ada kepadatan, pihak Jasa Marga sudah mulai memberlakukan sistem kontraflow. Sistem kontraflow dimulai dari pukul 6 pagi hingga 8 malam nanti, yaitu dari ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga 70. Nantinya pihak Jasa Marga juga akan berencana melakukan sistem kontraflow beberapa hari ke depan seperti tanggal 24, 26, dan 28 Desember hingga 1 Januari 2025 dengan rincian pemberlakuan mulai dari pukul 6 pagi hingga 12 siang. Pemirsa, kita kembali memantau kondisi arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Di gerbang tol Cikatama ada rekan kami Indra Setia, dan di Simpang Gadok Puncak sudah ada rekan Syareza. Kita akan ke rekan Indra terlebih dahulu. Selamat siang Indra, silakan dengan laporan Anda. Semakin siang, apakah volume kendaraan ini semakin bertambah? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan sehingga siang ini animo kendaraan terus meningkat, yang mana data yang kami terima hingga siang hari ini sudah di angka 13.000 kendaraan yang melintasi atau melewati gerbang tol Cikatama menuju kota tujuan di Pulau Jawa. Dan tapi masih hingga pantauan kami hingga saat ini belum ada kemacetan ataupun ketersendatan kepadatan di area ini, mengingat memang meskipun belum terlihat ataupun terjadi kemacetan, namun pihak Jasa Marga ini sudah melakukan sistem kontraflow sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam. Namun untuk aktifnya, Arista dan pemirsa dapat kami informasikan, baru saja resmi dibuka kontraflow yang telah dibuat oleh Jasa Marga, yakni tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada pagi hari tadi. Dan ini berlaku di kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek maksud kami, hingga ruas tol di kilometer 65. Dan dapat kami informasikan juga yang mana kalau pantauan kami hingga semakin sore nanti ini menjadi momentum bagi masyarakat melakukan perjalanan begitu, karena dengan cuaca yang cukup adem gitu, yang ini menjadi daya tarik favorit sendiri untuk masyarakat melakukan bermudik di momen libur Natal Tahun Baru periode 2024-2025. Dan dapat kami informasikan juga terkait kontraflow ini, Arista dan juga pemirsa, pihak Jasa Marga juga akan melakukan di beberapa hari ke depan
yang kontraflow juga yang akan berlangsung pukul 6 pagi hingga 12 siang, yang mana di tanggal 24, maksud kami di tanggal 47 yang 24, 26, 28 Desember hingga 1 Januari 2025 mendatang. Dan kabarkan informasi juga bagi Anda yang masyarakat yang ingin mendapatkan diskon tarif tol begitu sebanyak 10%, Anda bisa melakukan kegiatan perjalanan di hari-hari tertentu saja, Arlista dan juga pemirsa, yang mana ini berlaku di pada mulai tanggal 19 Desember 2024 kemarin, terus juga tanggal 28 Desember dan juga 3 Januari 2025 mendatang. Dan dapat kami informasikan juga terkait ini nantinya para masyarakat ini mendapatkan diskon tarif tol sebanyak 10%, dan ini dapat kami informasikan juga terkait pada hari ini ataupun sore hari ini direncanakan ataupun animo kenaikan masyarakat yang melakukan arus mudik di sore hari terus meningkat, Arista, yang mana menargetkan Jasa Marga ini mencapai di angka 20.000 lebih masyarakat melakukan kegiatan bermudik pada sore hari nanti. Dan kami menghimbau bagi Anda yang merasakan kelelahan sewaktu proses perjalanan berlangsung, Anda bisa beristirahat sejenak di kilometer 57 yang mana terdapat sejumlah rest area begitu untuk Anda beristirahat sejenak sebelum melakukan perjalanan ke daerah tujuan Anda di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan dapatkan informasi juga terkait ketersediaan e-tol ini sangat penting sekali, Arlista, yang mana ini Anda bisa lihat di belakang saya. Ketika Anda tidak memiliki ketersediaan tol yang cukup, maka terjadinya ketersendatan ataupun penumpukan ketika tap in di area di gerbang tol Cikatama di Jawa Barat ini. Sementara itu dapat kami informasikan, Arlista, dari Cikampek Utama. Baik, terima kasih banyak informasinya Indra. Untuk kontraflow dan diskon tarif tol sudah mulai diberlakukan. Lantas bagaimana di Simpang Gadok? Reza, apakah dari Simpang Gadok ini sudah mulai dilakukan rekayasa jalan? Ya, baik Arlista dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai rekayasa lalu lintas sejatinya sudah diberlakukan sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, namun dilakukan secara situasional. Rekayasa lalu lintas meliputi skema ganjil genap dan juga skema one way, di mana untuk saat ini sejatinya Arlista dan juga pemirsa, arus lalu lintas berjalan dengan normal, dua arah maksudnya, dan kini sudah tidak ada kemacetan seperti yang tadi terjadi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Terjadi kemacetan di exit tol Ciawi pertama menuju ke Simpang Gadok, jaraknya mencapai 2 km tentunya kemacetan tersebut. Dan memang hingga saat ini situasinya sudah mulai ramai lancar, artinya tidak ada kendaraan yang begitu padat seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, Arista dan juga pemirsa. Perlu diketahui juga ada beberapa rekayasa arus lalu lintas untuk menanggapi membludaknya volume kendaraan, yaitu dengan cara menyelenggarakan ataupun menyelenggarakan ganjil genap dan juga one way. Namun hingga saat ini kami masih menunggu adanya penetapan one way. Namun informasi yang kami terima bahwasanya untuk one way sendiri sudah berlangsung sejak hari Jumat kemarin dan akan berlangsung hingga Minggu, dan dimulai pada pukul 2 siang hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Namun dipastikan situasinya sekarang ramai lancar, belum ada rekayasa lalu lintas sama sekali, kendati tadi sempat diberlakukan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Arista dan juga pemirsa, ini sangat amat begitu penting untuk diperhatikan bahwasanya ada 4 titik rawan kemacetan di kawasan Puncak Bogor, seperti diantaranya persimpangan Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Simpang Lokawirtama, dan juga Pasar Cisarua. Sehingga 4 titik ini diharapkan bisa dihindari oleh masyarakat untuk mencari berbagai alternatif lainnya apabila Anda ingin melakukan arus mudik di jelang Natal dan Tahun Baru ataupun berwisata di masa Nataru 2024-2025. Arisa dan juga pemirsa, kami masih menunggu sejatinya soal berapa update terkini soal banyaknya kendaraan yang melalui di Simpang Gadok. Namun informasi yang kami terima per pukul 9 pagi ada sekitar 21.000 kendaraan yang melintas di Simpang Gadok, termasuk 12.000 diantaranya ini naik ke arah puncak dan sebaliknya turun dari arah puncak sebanyak 9.000. Artinya memang terjadi peningkatan yang begitu signifikan jelang Natal dan Tahun Baru, dan juga para kendaraan yang mayoritasnya merupakan plat B ini memang diprediksi mengincar berbagai tempat wisata di Puncak Bogor. Namun dipastikan Arisa dan juga pemirsa bahwasanya hingga saat ini
volume kendaraan masih begitu meningkat dan diprediksi akan terus membeludak tentunya hingga sore dan malam hari. Namun hingga saat ini kami masih menunggu apakah nantinya jika ada kepadatan diberlakukan kembali one way seperti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, ataupun nantinya ganjil genap yang nantinya akan berlaku pada pukul 2 siang hingga 12 malam dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu Arista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak atas informasinya rekan Syahreza. Ada 4 titik yang harus diwaspadai pengendara dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 4 hari jelang Natal, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang pesawat sejak Sabtu pagi. Peningkatan ini dampak dari adanya kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket sebesar 10% untuk penerbangan domestik. Tren kenaikan jumlah penumpang terus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 4 hari jelang Natal, ribuan penumpang memenuhi Terminal 3 bandara. Pengelola memprediksi hari ini adalah puncak arus libur Natal dan Tahun Baru. Pasalnya tercatat 180.626 penumpang meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Salah satu penumpang yang hendak meninggalkan Pulau Jawa adalah Anissa. Aku dari Bandung dan tujuannya sekarang mau ke Bengkulu. Iya. Dalam rangka apa ini? Untuk Ini dalam rangka liburan aja sih, liburan akhir tahun. Karena kebetulan aku kuliah gitu ya, jadi sekarang lagi libur kuliah dan pulang. Kayak gitu kan. Oke, memang memanfaatin libur Natal ini. Iya betul kan. Kemarin waktu liburan gitu, buat keluar bareng sama keluarga. Kebijakan pemerintah dengan menurunkan harga 10% pada tiket pesawat dan 50% tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang disambut antusias warga. Adapun rute favorit rute domestik penumpang yakni Denpasar, Makassar, Surabaya, Medan, dan Balikpapan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainus melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, sejumlah penumpang sudah mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Masyarakat memilih berangkat lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan penumpang. Jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, masyarakat yang memilih moda transportasi kereta api jarak jauh sudah mulai berdatangan sejak pagi hari di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Masyarakat yang berangkat lebih awal memilih membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk mengantisipasi kehabisan tiket dan juga harga yang murah. Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta menyediakan 741.000 tiket untuk periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk keberangkatan di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen hari ini, PT KAI Daob 1 mencatat sebanyak 38.160 tiket. Sementara itu, untuk prediksi puncak kepadatan penumpang akan terjadi pada hari Selasa 24 Desember 2025. Sementara itu, untuk prediksi puncak kepadatan penumpang akan terjadi pada hari Selasa 24 Desember 2024. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Dias Triawan, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki masa liburan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, tingkat hunian atau okupansi hotel di kawasan Malioboro, Yogyakarta meningkat tajam. Melonjaknya okupansi hotel di kawasan Malioboro, Yogyakarta sudah terasa sejak beberapa hari terakhir. Hampir semua kamar di hotel-hotel berbintang di kawasan jantung wisata Kota Jogja sudah terisi penuh. Meningkatnya okupansi hotel diduga karena banyak wisatawan yang ingin mengisi liburan Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta. Para wisatawan berasal dari berbagai kota besar di Indonesia, seperti di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Bali. Masa tinggal para wisatawan tersebut antara 2 hingga 3 hari, mulai akhir bulan Desember 2024 hingga awal Tahun Baru 2025. Sementara itu, berdasarkan perkiraan jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta pada masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025 diprediksi mencapai lebih dari 9 juta orang. Melonjaknya jumlah kunjungan wisatawan seiring dengan semakin mudahnya akses masuk karena telah difungsikannya jalan tol Jogja-Solo. Karena memang kita
salah satu area yang menjadi magnet buat wisatawan, khususnya untuk di akhir tahun ini. Okupansi kita memang sudah kita prediksikan untuk Royal Malioboro sendiri mungkin sekitar di atas 96%, dan kemudian untuk sister hotel kami yang ada di sebelah kemungkinan juga akan di atas 96%. Untuk waktu bookingnya itu sudah sejak kapan ya? Jadi untuk memang bulan ini karena mungkin anak-anak sekolah juga sudah mulai libur, jadi kita sudah memprediksikan jauh-jauh hari sebelumnya karena pertengahan Desember anak-anak sekolah sudah libur, sehingga kami prediksikan mulai pick up akan mulai di tengah bulan Desember ini. Jadi memang saat ini pun sudah lumayan untuk pick up okupansi sendiri. Sampai kapan? Kita prediksikan sampai di awal bulan Januari di minggu pertama. Jadi kita memang sudah mempersiapkan untuk beberapa hotel dan juga kamar-kamar yang memang pasti akan kita maintenance sebelum high season sendiri, dan terakhir juga kita melakukan building maintenance, jadi kita mempersiapkan supaya menyambut wisatawan juga dengan nyaman seperti itu. Secara umum wisatawannya dari mana saja Mas? Terus kita mostly kebanyakan dari Jakarta, kemudian dari beberapa kota di Jawa Timur seperti Surabaya, kemudian Bali juga beberapa, karena memang sekarang akses. Pemirsa, Stadion Manahan akan menjadi tempat laga krusial Indonesia melawan Filipina dalam laga Grup B ASEAN Cup 2024 Sabtu malam nanti. Sejumlah persiapan pun dilakukan, khususnya pengamanan. Pertandingan akan dimulai di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Laga ini akan menjadi laga hidup mati bagi keduanya untuk merebut tiket ke semifinal. Sejumlah persiapan dilakukan di Stadion Manahan dan pengamanan sudah dilakukan sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, stadion yang berkapasitas 20.000 penonton akan dibuka pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagi para penonton yang datang dapat masuk dari berbagai pintu. Pemirsa, untuk mengetahui situasi jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina nanti malam, kita akan bergabung dengan rekan Ayah Nufus di Stadion Manahan Solo. Selamat siang Ayah, jam berapa nantinya penonton dapat masuk ke stadion Ayah? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Nantinya para penonton dapat memasuki Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah ini sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, di mana pukul 17.00 tersebut tepat dibukanya seluruh pintu yang ada di Stadion Manahan ini. Dan untuk saat ini persiapan yang dilakukan hanyalah personel penjagaan yang sudah mulai melakukan apel, kemudian juga briefing seperti apa nanti pengamanan yang akan dilakukan pada laga krusial nanti malam dilaksanakan, mengingat tiket ini sudah terjual sekitar 17.000 tiket lebih di Solo, yang mana supporter ini katanya tidak hanya dari Solo saja namun juga dari luar Solo, dari Pulau Jawa, bahkan ada yang datang jauh-jauh dari luar Pulau Jawa. Dan kita akan nantikan seperti apa. Dan situasi saat ini jika kami pantau sejak pukul 11 pagi tadi, Arlista dan juga pemirsa, ini memang masih kosong dan pintu yang dibuka hanya pintu bagian VIP saja. Artinya ini yang ada di depan patung Manahan saja dan belum ada pintu yang terbuka. Namun pukul 5 sore nanti barulah semua pintu dibuka. Dan untuk supporter yang ingin nantinya datang dan sambil menikmati UMKM makan makanan, ada di pintu timur. Jadi nanti ada sejumlah tenda yang dipersiapkan di Stadion Manahan bagi supporter yang ingin makan. Selain itu juga ada kantin nantinya di dalam stadion untuk para supporter yang ingin istirahat dan juga membeli makanan dan minuman sebelum memasuki Stadion Manahan untuk menyaksikan pertandingan krusial Indonesia-Filipina. Dan kita tahu bahwa malam nanti adalah pertandingan hidup mati dikarenakan kedua tim ini akan berlaga dengan cukup keras, bekerja keras untuk mendapatkan tiket menuju semifinal. Dan tentu saja saya sendiri penasaran, Arlista, seperti apa nantinya antusias dari para supporter yang datang untuk menyaksikan laga ini pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti.
Baik, Ayah, kurang lebih 5 jam lagi untuk pintu akan dibuka. Tapi apakah sudah ada nih penonton yang sudah tiba di sana? Ya, Arlista, jika kita hitung begitu ya 5 jam di Solo ini adalah waktu yang cukup lama begitu, sehingga memang masih belum terlihat adanya supporter di kawasan Stadion Manahan ini. Hanya para personel penjagaan saja yang masih bersantai menunggu apel dan juga briefing untuk pengamanan pada sore nanti. Jadi kami belum ada melihat satupun supporter yang menggunakan timnas. Hanya saya saja di sini ya sudah semangat untuk melaporkan seperti apa situasi di Stadion Manahan. Dan mungkin nanti sekitar pukul 15.00 sudah mulai ada supporter yang berdatangan untuk kemudian mungkin berfoto dan juga menyaksikan keindahan dari Stadion Manahan ini sendiri. Arlista. Baik, Ayah Nufus melaporkan langsung dari Stadion Manahan Solo. Kita akan simak nanti malam untuk pertandingan hidup mati antara Indonesia dan Filipina. Terima kasih banyak, Ayah. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Indonesia akan melawan Filipina pada laga Grup B ASEAN Cup 2024. Laga ini menjadi laga hidup mati untuk menentukan satu tempat di semifinal. Indonesia akan melawan Filipina pada laga Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Skuad Garuda harus menang melawan Filipina untuk bisa melaju ke semifinal. Target ini tentu menjadi beban bagi skuad besutan Shin Tae-yong yang diisi para pemain muda. Meski begitu, para pemain terus berkembang. 네, 부담이 없다면 거짓말이겠지만 우리 지금 현재 제가 판단할 때 우리 어린 선수들이 상대 국가의 성인 대표팀하고 경기는 상당히 잘해주고 있다 생각하고 있습니다. 물론 부족한 점은 분명히 있지만 그거는 앞으로 1년의 시간이 남아있기 때문에 차차 많이 고쳐 나갈 수 있는 부분이고 우리 선수들이 내일 또 필리핀 성인 대표팀하고 경기에 이겼을 때 앞으로의 우리 선수들이 자신감 그런 부분이 우리 또 인도네시아의 어린 축구 선수들이 그런 부분에서 상당히 발전할 수 있는 부분이 Ya pastinya dari para pemain sudah prepare semaksimal mungkin untuk menghadapi pertandingan besok. Intinya semua para pemain pengen melanjutkan timnas Indonesia ini ke babak selanjutnya. Jadi mohon dukungannya buat pertandingan besok. Pertandingan besok itu sangat penting, jadi tolong dukung kita semua. Sementara itu Filipina datang mengusung misi yang sama dengan Indonesia. The Azkals mengincar poin penuh demi menjaga asa lolos ke 4 besar. Meski memasang target menang melawan Indonesia, Filipina menyatakan akan bermain tanpa beban. Tomorrow we will perform. I know my players. I know that they will deliver 100%. And we will come here tomorrow to try to win the game because we have to win the game if we want to have chances to qualify. I think we are facing a very good team that play home with a big audience, passionate, a team that we have to play very well if we want to have chances to beat them. All of the players are fit, are ready, no injuries, and everyone is excited and energized and ready to give more than 100% tomorrow. Indonesia akan berusaha keras untuk bisa mengalahkan Filipina demi ke-4 besar. Namun Filipina juga siap untuk mengubur mimpi Indonesia dalam melanjutkan perjalanan di ASEAN Cup 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ayah Nufus, Tri Julianti, iNews melaporkan. Timnas Indonesia diprediksi akan menurunkan pemain terbaiknya di ASEAN Cup 2024 melawan Filipina. Marcelino Ferdinand kemungkinan akan diturunkan. Shin Tae-yong diprediksi akan kembali menerapkan formasi andalannya yaitu 3-4-3. Cahya Supriyadi di posisi penjaga gawang. Di belakang ada 3 bek yang akan mengawal pertahanan, Ferrari, Kadek, dan Donitri. Di tengah 4 pemain ada Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Rivaldo Pakpahan atau Zanadin Faris dan Arkan Fikri. Sementara itu di depan kolaborasi Ronaldo Kuate atau mungkin Hoki Caraka akan bekerja sama dengan Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Marcelino kemungkinan diturunkan setelah di laga sebelumnya sempat absen karena kartu merah. Sementara itu tim tamu Filipina kemungkinan akan mempertahankan formasi 4-3-3. Pelatih Albert Capelas akan menurunkan skuad yang sama saat menahan imbang Vietnam.
Deito di penjaga gawang. 4 pemain bertahan, Kemter, Ugelvik, Linares, dan Tabinas. Di tengah ada Reyes, Baldimos, dan Billy. Serta penyerang ada Mariona, Christensen, dan Moniz. Sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Kini 18 oknum anggota polisi telah ditangkap, bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. DWP pun menyesalkan kejadian ini dan berkomitmen mendukung penyelidikan kasus ini. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemirsa, keeksotisan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dituangkan dalam corak dan warna kain tenunnya. Parade kain tenun pun digelar dengan membentangkan kain tenun sepanjang 50 meter di kawasan Jalan Soeharto, NTT. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Siang. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Arli Sadi, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Tabuhan gong ini menandakan parade eksotik NTT bertenun digelar. Dalam rangka HUT NTT ke-66, seluruh kabupaten di NTT merayakannya dengan parade busana tenun ikat. Tua, muda, pria, wanita turut serta merayakan ulang tahun NTT. Tiap kabupaten memamerkan ciri khas motif dan corak daerah masing-masing. Para peserta parade pun melakukan long march menyusuri Jalan Soeharto menuju kantor bupati. Tidak hanya menampilkan busana adat khas Sumba Timur, dalam parade ini juga ditampilkan kembali kain tenun ikat dan songket terpanjang dan pernah tercatat dalam rekor muri. Kain tenun ini dinamakan Anda Ukurungu, adalah hasil karya perajin tenun Kelurahan Lambanapu. Tenun ini memiliki panjang 50,10 meter dengan lebar 60 cm dan terdiri dari 57 motif dengan jumlah lebih kurang 300 gambar yang ditampilkan. Kain ini dipamerkan dengan tarian demi menyemarakan parade tenun tahun ini. Bahagia yang menunjukkan bahagia, yang menghibur, dan juga menunjukkan ekspresi mereka bahwa inilah hasil tenun kita gitu. Untuk memberikan apresiasi juga kepada kaum perempuan di Sumba Timur, kebahagiaan itu juga dikhususkan untuk mereka gitu, bahwa mereka sudah berhasil untuk membuat tari tenun ini. Pemerintah pun mengapresiasi parade tenun tahun ini dengan positif. Ini Sumba Timur berpartisipasi untuk
perayaan hari ulang tahun NTT ke-66. Tentu yang penyelenggaraan secara serentak di 22 kabupaten kota ini sangat membanggakan bagi kita semua, tidak hanya bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, tetapi secara keseluruhan komitmen kita untuk terus membangun peradaban, kelestarian budaya ini menjadi bagian komitmen kita bersama. Parade Tenun Ikat dalam perayaan ulang tahun NTT ke-66 diharapkan bisa menjadi momentum untuk membangun sinergitas dan rasa bangga akan kekhasan daerah. Sekaligus bisa dijadikan sebagai salah satu daya tarik untuk pengembangan sektor wisata. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan.